Baik, saya mau baik. Bang Abu Bakar, saya bergeser ke Bang Firman. Kalau dari PKS itu kan ya nampaknya nggak bilang juga. Kalau kita mencermati PKS secara histori, kalau memang ingin berada di luar pemerintahan pasti clear begitu ya, berada di luar pemerintahan. Namun kali ini tuh kayaknya agak berbeda. Tapi kalau untuk PDIP sendiri sudah ada kemantapan untuk berada di oposisi atau di koalisi nantinya? Justru kita konsisten dan taat dengan konstitusi ya. Demokrasi, kedaulatan rakyat, dan pembangunan kelembagaan politik. Kita juga menjaga betul perihal soal harkat dan martabat politik. Dan setelah putusan MK, masih ada sejumlah hal agenda politik strategis yang sedang dipersiapkan oleh PD Perjuangan Ya, seperti? yang membutuhkan energi, daya politik untuk lebih fokus untuk Indonesia ini. Yang pertama, misalnya pendekatan hukum konstitusional, masih ada pendekatan PT UN. Betul ya. Kita sedang menunggu itu proses hukum konstitusional. Yang kedua, justru juga sekarang sedang berlangsung misalnya penyelesaian sengketa PHPU, pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi. Dan itu bukan persoalan sederhana. Itu juga hampir sama dengan soal persiapan-persiapan dalam rangka PHPU Pilpres yang kemarin itu. Kemudian yang ketiga, juga justru sedang kita persiapkan menghadapi tahapan-tahapan politik konstitusional dalam rangka pilkada bulan November. Walaupun bulan November berlangsung, tapi tahapan-tahapan konstitusional kan sedang berlangsung, terutama di internal partai politik. Demikian juga partai politik yang lain. Dan nanti Rakernas pada akhir Mei, dalam kerangka berpikir dan agenda politik strategis itulah, maka kita masih belum menentukan pilihan kebijakan politik. Bang Firman, artinya kalau misalnya masih fokus pada langkah hukum, ini artinya kemungkinan besar itu akan tetap oposisi? Kita belum tahu hasil proses di PT UN. Oke. Tentu. Apakah ini juga masih menunggu pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani? Enggak, justru yang saya maksud tadi dan yang kita maksud adalah yaitu soal agenda-agenda ini. Saya ulangi lagi ya, PT UN. Yang kedua soal PHPU, pemilu legislatif di MK. Yang ketiga persiapan pilkada, dan empat Rakernas. Dalam kerangka ini maka kita masih belum menentukan pilihan politik, kebijakan politik. Bahwa misalnya ada komunikasi politik, ada diskusi politik, pada dasarnya kepartaian kan sudah biasa, karena itu tradisi untuk membangun komunikasi politik, diskusi politik itu adalah kelaziman dalam dunia politik. Tentu itu karena ada panggilan nurani untuk menjaga Indonesia, untuk memperkuat kenegaraan kita. Tetapi tentu kami berprinsip pada konsistensi, yaitu taat pada konstitusi, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan prinsip-prinsip hak dan martabat politik. Baik, Bang Firman, tapi kalau melihat kan ini tinggal menghitung bulan ya, 5-6 bulan lagi pemerintahan baru. PDIP nggak khawatir, yang lain udah berbondong-bondong menjalin komunikasi untuk masuk koalisi, PDIP ini nggak khawatir nantinya? Mungkin Mbak Ratu yang khawatir ya, tapi sebetulnya dalam rangka untuk merawat, menjaga Indonesia, membangun Indonesia, tentu tidak perlu dibangun dengan dan tidak perlu berbasis pada kekhawatiran ya. Karena itu sebetulnya koalisi atau oposisi itu sebetulnya sama-sama panggilan nurani politik. Karena itu sama-sama luhur dan mulia. Tapi dalam rangka menentukan ruang politik ini, apakah misalnya oposisi atau misalnya koalisi, perspektif PD Perjuangan itu pada dasarnya itu berbasis pada sejumlah hal. Yang pertama adalah bahwa agendanya adalah dalam rangka untuk menegakkan, memperkuat prinsip-prinsip berbangsa bernegara. Misalnya soal proses pembumian nilai-nilai Pancasila, kemudian juga soal penegakan konstitusi, yang keempat soal penghormatan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, dan juga yang berkaitan misalnya dengan soal bagaimana penguatan integrasi nasional NKRI. Nah, apakah koalisi atau oposisi memperkuat itu pertimbangan strategis PD Perjuangan. Jadi tidak sekedar kanan kiri, banyak hal faktor yang dipertimbangkan. Nah, yang kedua adalah juga dalam rangka, yang pertama tadi pertimbangan strategis ideologis, yang kedua adalah pertimbangan strategis politis, yaitu bahwa itu akan memperkuat apa yang disebut dengan kerakyatan. Kita tidak boleh menjaga jarak dengan kerakyatan. Jadi perkuatan kepada kerakyatan, kedaulatan rakyat, dan demokrasi. Nah, yang ketiga adalah pertimbangan strategis ekonomi pelayanan publik. Jadi orientasinya itu adalah dalam rangka untuk keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Jadi tiga perspektif itu menjadi patokan utama. Nah, sebenarnya yang kita gunakan frasa atau misalnya diksi adalah
bukan oposisi, Tapi? tapi yaitu penyeimbang. Oh, Oke. Walaupun di luar pemerintah, Aha. tapi itu namanya penyeimbang. Karena Ya. dalam sistem konstitusi kita, oposisi kan sebetulnya tidak ada Ya. terminologi oposisi, Ya. maupun dalam sistem presidensial. Baik. Tetapi bahwa perlu ada penyeimbang, ya. Oke. Itu Baik. pemikiran Nah, kami itu ya. artinya mungkin juga akan dibahas dalam rakernas ya, tapi kita bahasnya nanti usai jeda. Kita juga nanti akan tanya tanggapan dari Bang Ipang.